Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup kesehatan mental Islam, ketenangan hidup, dan kesehatan mental. Yang pertama yaitu ketenangan hidup. Pengertian ketenangan hidup di dunia adalah dambaan setiap orang. Akan tetapi, betapa banyak manusia yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, gundah gulana, kecemasan, ketakutan, adanya kebencian dengan orang lain, dan keadaan lainnya yang tidak diinginkannya. Di antara hal terbesar untuk mendapatkan ketenangan hidup adalah ketika kita hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita suatu amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia kepada kita. Menurut Zakiyah 1996, yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental. Orang yang sehat mentalnya tidak akan lekas putus asa, pesimis, atau apatis karena ia dapat menghadapi semua rintangan atau kegagalan dalam hidup dengan tenang, wajar, dan menerima kegagalan itu sebagai pelajaran yang akan membawa kesuksesan nantinya. Untuk mengetahui apakah seseorang sehat atau terganggu mentalnya tidaklah mudah, karena tidak mudah diukur, diperiksa, atau dilihat dengan alat-alat seperti halnya dengan kesehatan badan. Biasanya yang dijadikan bahan penyelidikan atau tanda-tanda dari kesehatan mental adalah tindakan, tingkah laku, atau perasaan. Ruang lingkup yang pertama, perasaan. Suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu hal yang akan maupun telah dilakukan. Sehingga bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada tindakan rasionalnya. Yang kedua yaitu pikiran atau kecerdasan, kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman, memperoleh pengetahuan, berpikir secara abstrak, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga yaitu kelakuan atau tingkah laku. Segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang berupa tindakan yang bisa diukur, diperhatikan, dan dinilai secara sadar ataupun tidak. Keempat yaitu kesehatan badan. Kondisi tubuh berfungsi normal dan yang tidak dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu. Dua yaitu kesehatan mental. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut WHO 2015, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya terbebas dari penyakit. Kedua definisi tersebut juga tersirat bahwa kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan integral dari kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Kesehatan mental merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera atau well-being yang memungkinkan hidup harmonis serta produktif sebagai bagian yang utuh dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia. Ruang lingkup yang pertama, promosi kesehatan mental. Usaha-usaha peningkatan kesehatan mental dari pandangan bahwa kesehatan mental bersifat kualitatif dan kontinu serta dapat ditingkatkan sampai batas optimal. Kedua yaitu prevensi primer. Usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Ketiga yaitu prevensi sekunder. Usaha kesehatan mental untuk menemukan kasus dini atau early case detection dan penyembuhan secara tepat atau prompt treatment terhadap gangguan dan sakit mental. Keempat yaitu prevensi tersier. Usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kesehatan mental tidak hanya berhubungan dengan perawatan-perawatan kesehatan individual saja,
tetapi juga pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan pada saat ini pelayanan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama dalam kesehatan mental. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.